Iya baik, kita kembali di perempuan bicara. Mungkin beberapa tayangan yang kita tampilkan tadi membawa sedikit ketidaknyamanan ya. Apalagi dengan bumbu-bumbu keisengan dan mungkin bercanda dan lain-lain. Tapi kita harus suarakan di perempuan bicara. Saya mau ke Mbak Devi. Mbak Devi, sambil nanti kita juga tampilkan apa sih sebenarnya alasan pelaku melakukan hal itu. Nah ini salah satunya yang kita lihat. Ini adalah alasan pelaku-pelaku begal seksual ya. Sudah berkeluarga, kecanduan film dewasa. Kecanduan film dewasa, penggemar film dewasa. Ini mahasiswa juga. Kemudian iseng, ya, bercanda, iseng. Seperti tidak ada pekerjaan lain yang lebih bermanfaat. Jadi perkataannya iseng begitu ya. Ini juga ada lagi punya istri dan kemudian punya anak. Tapi tetap melakukannya. Nah, Mbak Devi, siapa sih pelaku-pelaku ini di society kita? Gini, kalau tadi ada trauma karena beliau mengalami 4 kali perlakuan. Ya. Saya pribadi mengalami trauma yang telat karena persoalan edukasi. Jadi ini mungkin baru pertama kali saya announce secara publik di nasional. Dulu waktu saya SD kelas 5, itu ada seorang guru yang saya baru tahu belakangan itu adalah pelecehan. Kami nggak paham itu pelecehan. Bahkan di antara kami waktu itu membicarakan, oh ya udah nggak apa-apa paling dipegang bagian dada kamu. Saya nggak mau menyebut dengan bahasa yang lain. Ya. Oh oke, ya udah gitu. Itu terjadi dan trauma saya telat, rasa marah saya telat. Nah ini di sini kenapa pendidikan seksual itu jangan dimaknai pendidikan untuk mengajari orang melakukan hubungan seks, bukan. Pemahaman tentang bahwa tubuh ini bahkan ibu sendiri, ayah sendiri, kakak sendiri tidak berhak. Ini yang menurut hemat saya keliru, bahkan kalau ditanya siapa pelakunya, tadi jelas ada mengatakan bahwa dia iseng. Karena gini, orang tidak tahu bahwa misalnya membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu gitu ya, tapi bernuansa seksual, itu sudah pelecehan. Pertanyaannya ketika ibu Anda, adik Anda, anak Anda diperlakukan demikian, Anda rela tidak? Tapi banyak yang kemudian saling mentertawakan di grupnya sendiri. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang sebagian perempuan sendiri karena ketidaktahuannya turut tertawa misalnya. Ini salah satu yang menurut hemat saya sangat berbahaya. Tapi di sebagian kota, di sebagian sekolah sudah beruntung. Anak-anak sekarang sudah berani bicara, bahkan mengadu. Pak, Ibu guru, ini ada orang yang tadi megang alat kelamin saya. Oh itu cepat langsung diproses. Ya. Karena anak itu sudah berdialog, sudah Terbekali diajar. ya. Yes. Nah ini salah satu hal yang menurut hemat saya tolong sekali jangan ada satupun pihak yang melarang adanya pendidikan tentang bahwa tubuh ini sangat suci. Ya. Tidak boleh sembarang orang melakukan hal-hal yang bahkan sifatnya tadi atas dasar ingin melindungi, atas dasar kasih sayang, padahal itu adalah cara menipu yang dilakukan, manipulatif yang dengan sengaja dilakukan oleh para pelaku tadi. Oke, Mbak Zoya, saya ingin tahu alasan apa sih yang common reason yang sering dikatakan pelaku, kenapa dia melakukan pelecehan seksual? Pelecehan seksual dan perkosaan itu kadang-kadang tidak hanya masalah seks, tapi lebih banyak masalah power. Bahwa dia ingin menguasai si individu ini ya melalui seksual. Kenapa? Karena seksual itu paling ekstrim. Seksual itu paling memalukan. Karena dia tahu ketika dia melecehkan dan menguasai si orang ini secara seksual, orang ini akan malu untuk melaporkan. As if itu adalah kesalahan si korban. Bahwa aku sudah sudah membuat kamu jadi tidak suci lagi. Kamu sudah sudah damage good gitu ya. Udah nggak oke lagi, udah nggak bagus lagi. Dan dia merasa bisa menguasai itu gitu ya. Jadi ada banyak yang bahkan percaya bahwa gitu ya, ada individu yang bahkan percaya bahwa sebenarnya ada perempuan kok yang memang menyukai itu. Gitu. Jadi bahkan ada beberapa kasus pelecehan seksual, bahkan perkosaan ya, setelah melakukan pelecehan seksual ataupun pemerkosaan, si pelaku itu datang sendiri dan mengajak berkencan lagi as if tidak pernah terjadi apa-apa.
Karena dia merasa bahwa ya kadang-kadang perempuan memang perlu begitu. Atau kadang-kadang perempuan itu suka mengatakan iya untuk tidak gitu ya. Suka jinak-jinak merpati, seolah-olah itu adalah tantangan. Ya. Nah ketika kita berbicara mengenai konsensual antara dua orang dewasa, Ya. itu kita sedang mengajarkan mengenai otoritas tubuh. Bahwa dari yang seks edukasi yang disebut sama Mbak Devi tadi, dari kecil seorang anak harus dikasih tahu, nah tidak ada bagian tubuh manapun, ya manapun yang disentuh oleh orang lain dan kamu merasa tidak nyaman, itu adalah pelecehan. Oke. Ketika datang anak kecil dicubit pipinya dia nggak nyaman, itu udah bentuk pelecehan. Oke, saya ambil sedikit ya tadi dari Mbak Devi. Mbak Devi bilang yang ironinya ada perempuan yang menertawakan perempuan lain Rape culture. menjadi korban pelecehan. Iya. Apa sih yang ada di benak perempuan yang masuk ke dalam klasifikasi Mungkin ini? seperti Lack yang of education atau apa? lack of sex education, ketidakpahaman dan juga budaya patriarki itu udah campur jadi satu. Bahwa semua orang percaya kayak gini deh, ada salah satu host stasiun TV ya pada waktu itu dia live di salah satu pasar ya di daerah Bogor gitu. Terus dia live pakai baju tertutup gitu. Terus ada ada anggota polisi di situ, pas di sebelahnya dirangkul begitu aja, terus marah nih si hostnya. Wah jangan kayak begini. Yang paling banyak ketawa ibu-ibu di situ. Terus ini loh, itu kan pelecehan. Kok di-upload pula gitu kan ya. Terus hostnya udah bilang gini, saya nggak suka ya, jangan pegang-pegang. Semua orang ketawa yang ada di situ. As if itu adalah lucu. Wow. Gitu. Buat saya, waduh, dan polisinya juga udah Mbak, jangan dimarahin. Di pelaku itu dipinggirin, dirangkul sama polisi, si Mbak hostnya ditahan. Udah Mbak tenang, ini kan udahlah gitu, jangan dimarahin lagi. Itu diupload gitu ya. Dan waktu saya komunikasikan lagi, Mbak itu sudah melapor belum? Dia bilangin, aduh saya ribet, saya tinggal di Jakarta, saya mesti bolak-balik ke Bogor untuk laporan ini. Saya sudahin aja deh gitu, orangnya tuh udah minta maaf, habis saya mau apa lagi? Ya, gitu. ya. Jadi karena alasan seperti itu. Jadi ada banyak sekali orang yang nggak paham kayaknya apa itu pelecehan seperti yang Mbak Devi bilang. Jadi seringkali memang terlambat ya menyadari bahwa oh saya tuh pernah dilecehkan toh dulu Oke. gitu ya. Oke. Karena batasan-batasan seksual itu suka apalagi gini Mbak, daerah miskin ya. Satu ruangan tidak pernah diajarin boundaries. Ya. Ya, satu ruangan ibu bapak ngapain melakukan hubungan seksual ini itu semuanya melihat. Jadi seolah-olah bahwa itu adalah hal yang biasa. Oke. Jadi ketika terjadi pelecehan ini mereka pikir di rumah ketika ada orang tua mungkin buka baju atau ganti ini itu karena semuanya ada di ruangan situ nggak pernah punya batasan pribadi, Ya. batasan personal. Mungkin di sini ada bagusnya, bukannya saya bersyukur karena pandemi ya, tapi pandemi ini kita jadi belajar mengenai social distance. Yes. Yang selama ini kita lack of social distance. Oke. Bahwa jarak segini nih intimate, jarak segini nih sosial, jangan deket-deket dan harus kasih jarak even di rumah. Itu Baik. kurang karena kemiskinan juga. Oke, saya akan ke Ibu Sri, saya akan ke Mbak Asfi. Saya mau tanya juga bagaimana kita saat kemudian mengalami pelecehan seksual, apa yang harus kita lakukan? First, second thought, apa yang harus kita lakukan dalam langkah-langkah kita. Dan kita juga masih buka line interaktif bagi Anda yang mungkin pernah mengalami kejadian pelecehan seksual ya di Perempuan Bicara. Sesaat lagi.